Wis. Jangan ngomong. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Semangat semua ya teman-teman ya. Sehat. Baik. Loh, kok ini laki-laki semua ya? Perempuannya mana? Halo. Gak ada. Iya. Oke, alhamdulillah kalau baik selalu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu, cek kehadiran seperti biasa. Barangkali ada yang tidak berangkat, nanti bisa saya checklist. Oke, yang pertama Muhammad Yogi. Oke, yang kedua Muhammad Satrio. Muhammad Maulana. Oke. Terus kemudian yang terakhir ada M Raffi. M Raffi Gadir. Oke. M Bagus Pakerti. Oh, hadir ada. Baik. Cuma satu ya, tidak berangkat ya, Muhammad Raffi ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, ada yang masih ingat nggak pelajaran SKI yang kemarin itu apa? Ada yang masih ingat? Nah, sejarah. Ada yang masih ingat? Oh, ada yang bahas Wali Songo, iya betul sekali ya, ada yang Wali Songo. Terus bagaimana penyebaran Islam. Nah, kita mundur lagi ke alur ke belakang lagi ya teman-teman. Bahwasanya pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang yaitu kejadian perang Badar atau Ghazwatul Badar. Ya, dimana ini merupakan perang dimana antara umat Muslim melawan umat Quraisy atau kafir Quraisy, dimana Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad SAW itu memerangi para kaum muslim yang menentang pada saat itu. Bagaimana kisahnya? Berikut kisahnya. Baik, untuk yang pertama, oke, latar belakang terjadinya perang Badar. Apa sih yang menyebabkan perang Badar itu terjadi? Kenapa kok bisa dilaksanakan? Oh iya, berikut. Nah, perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau dari tahun kedua Nabi berhijrah ya. Kemudian umat Islam itu ingin menghadang kafilah dagang Quraisy yang membawa harta karun muslim untuk yang dulu dirampas di Mekah. Jadi perang Badar itu sebenarnya umat muslim itu hanya sekedar mau ingin menghadang saja kafilah-kafilah para pedagang dari kaum Quraisy itu ya. Karena dagangan yang dibawa oleh kaum Quraisy itu adalah harta rampasan, di mana harta rampasan itu diambil dari masyarakat atau warga-warga sekitar Mekah pada masa itu. Nah, kemudian yang ketiga kafir Quraisy Mekah justru datang dengan pasukan besar untuk menyerang kaum muslim. Nah, niatnya dagang atau mau perang? Kalau mau perang ya perang, kalau mau dagang ya dagangan seperti itu. Nah, pada intinya perang Badar ini terjadi sebagai bentuk pembelaan diri oleh kaum Islam ya, kaum muslim, bukan penyerangan. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan perang duluan. Nah, kalau diajak, oke, gas, seperti itu. Oke, next. Kemudian tempat dan jumlah pasukannya itu bagaimana? Ada berapa sih? Nah, tempatnya pada saat itu bertempat pada di kota Badar. Nah, antara perbatasan antara kota Mekah dan Madinah pada saat itu, dan di sana ada bukit-bukit ya. Kurang lebih tempatnya seperti itu ya, seperti yang di Bandar. Kalau saat ini itu seperti itu, tapi tidak tahu kalau yang terdahulu. Oke, jumlah pasukan pada saat itu umat muslim itu kurang lebih 313 orang ya, kurang lebih. Coba nanti bisa dilihat di majalah lagi. Terus kemudian sedangkan jumlah pasukan kafir Quraisy itu lebih dari 3.000 tentara kafir Quraisy. Wah, sangat beda jauh banget ya antara perbedaan keduanya. Oke, kemudian bagaimana jalannya peperangan saat itu? Nah, peperangan perang Badar itu tidak hanya langsung perang, namun ada step by stepnya, ada tahapnya. Yang pertama itu sebelum perang dimulai, Nabi Muhammad itu menyusun strategi dengan rapi. Ya, yang namanya pemimpin, yang namanya kafilah,
khalifah yang namanya seorang yang dianutinya, setidaknya Nabi Muhammad juga mempunyai karakteristik ahli dalam berperang. Nah, contoh strategi yang diajarkan atau yang digambarkan sketsanya melalui para sahabat-sahabatnya itu seperti itu kurang lebih. Nah ini ada sketsa gambar ya, strategi perangnya itu seperti itu. Ini ada pasukan muslim di sebelah sini, ada juga pasukan yang musyrikin itu, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, nah setelah menyusun strategi perang, Nabi itu mendapatkan masukan dari salah satu sahabatnya, yaitu menempatkan pasukannya itu di dekat sumber air. Nah pada saat itu, jadi wilayah Badar itu banyak beberapa sumber air. Nah beberapa sumber air itu semua lubang air itu ditutup supaya tidak bisa mengambil air, dan disisakan cuma satu, yaitu sumber air di daerah satu tempat, yaitu untuk bersembunyi, untuk menempatkan para tentara Islam untuk sebagai situ. Tujuannya apa? Supaya kaum musyrik itu susah mencari air, jadi bisa kelabakan atau malah bahkan stres karena kekurangan air seperti itu ya. Oke, terus kemudian strategi yang ketiga itu, nah Nabi sebelum berperang itu Nabi Muhammad itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan pada kaum muslim. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari guru saya bahwasanya Nabi itu berdoa pada saat itu meminta kurang lebih kalimatnya seperti itu seperti ini kalau di Indonesia kan. Jika kaum muslim itu kalah pada saat ini, siapa lagi yang menyembahmu ya Allah? Itu doa Nabi Muhammad saat sebelum perang Badar. Nah kemudian selanjutnya, nah terjadi sebelum perang dimulai, ini sudah berhadapan antara musuh antara kaum kafir dengan kaum muslim, itu sudah berhadapan. Nah sebelum perang dimulai, itu masyarakat Arab dulu itu ada tradisi duel 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 atau bahkan 3 lawan 3 sebelum peperangan dimulai. Nah ini tradisi saja sebelumnya. Nah pada sebelum perang Badar yang besar itu dimulai, ada yang namanya duel antara 3 sahabat dengan 3 pemimpin yang dari kafir Quraisy. Nah 3 sahabat itu antara lain yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. Nah pada saat itu ketiga sahabat ini itu memenangkan lawannya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Nah 3 lawan 3 menang. Pada duel ini Islam memenangkan. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil perang. Bagaimana hasil perangnya? Nah hasil perang pada saat itu walaupun pasukan muslim itu jumlahnya sedikit, namun itu tidak mengguncangkan keyakinan dan keimanan para orang-orang muslim. Nah kaum muslim menang, banyak pemimpin Quraisy yang tewas dibunuh, terus kemudian sebagian besar musuh ditawan dan diperlakukan dengan baik. Oke, jadi di sini kemenangan ini menguatkan posisi Islam pada saat itu di kota Madinah atau di tanah Madinah. Oke, kemudian, nah bagaimana sikap Nabi Muhammad dalam perang? Nah sikap Nabi Muhammad pada saat itu selalu bermusyawarah dengan sahabatnya. Walaupun beliau sangat cerdas, sangat hebat, sangat pintar dan sebagainya, beliau tetap mengutamakan bermusyawarah ya dengan para sahabatnya untuk mementingkan satu tujuan ya, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak sombong meskipun pada saat itu perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslim ya. Kemudian tawanan diperlakukan secara manusiawi. Itu saja yang memerintahkan Nabi Muhammad bahwasanya tawanan, tetap dia adalah manusia. Manusia adalah manusia. Jadi Nabi Muhammad itu lebih mengutamakan kemanusiaannya daripada keegoisannya diri sendiri. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajarkan keadilan dan akhlak mulia pada saat itu. Kemudian next lagi. Nah, hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil pada perang Badar ini adalah kemenangan itu datang dari iman dan tawakal, bukan berasal dari jumlah pentingnya ketaatan kepada seorang pemimpin. Nah, persatuan dan disiplin menentukan keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang berjuang di jalannya. Jadi intinya hikmah dari perang Badar ini adalah bagaimana keimanan dan ketakwaan kita itu diuji, supaya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian kesimpulan dari pembahasan pada hari ini adalah perang Badar itu mengajarkan bahwa kekuatan iman
Strategi dan doa itu mampu mengalahkan kekuatan fisik, secara fisik ya. Jadi doa itu sangat penting, keimanan itu sangat penting, ketawakalan itu juga sangat penting, dan serta strategi yang digunakan dalam berperang ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan. Ya, ada yang tanya? Oke, syukuran kasihan. Oke, sebelum itu, sebelum saya akhiri, oh iya, ada ya soal perang Badar ini kan membawakan sebuah sholawat Badar. Jangan lupa ya teman-teman ya, sholawat Badar. Nah, ada Isbaqah ini sholawatnya ya. Jangan lupa teman-teman seringlah membaca sholawat supaya mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan buka LKS halaman 79. Itu ada soal dikerjakan sebagai nilai UTS ya. Jadi dikerjakan dan nanti dikumpulkan setelah itu di meja saya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah agar segala aktivitas yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.